Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali sungguh hati kita melimpah dengan ucapan syukur karena kalau kita boleh ada di hari pertama bulan Agustus 2021 ini, semua karena kasih Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita. Kita bisa beribadah seperti saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang masih ada di rumah, Tuhan juga menyertai dan memberkati sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bulan Agustus adalah bulan misi bagi Gereja Kemah Injil Indonesia, sehingga ibadah-ibadah maupun penyampaian firman Tuhan semua bernuansa misi Bapak Ibu Saudara. Kenapa gereja kita menetapkan bulan Agustus itu adalah bulan misi? Bukan berarti hanya bulan Agustus saja kita bermisi memberitakan Injil, menyatakan kasih Tuhan, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi Gereja Kemah Injil Indonesia menetapkan bulan Agustus menjadi bulan misi untuk kita semua Gereja Kemah Injil Indonesia. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Tujuannya yang pertama, supaya kita menyadari, menghayati betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita bersyukur bagaimana misi Allah yang telah datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, menanggung segala dosa kita, mati di kayu salib dan memberikan kita pengampunan dan keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Itu patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Di mana Allah kita, Allah yang mengasihi kita, Dia benar-benar datang ke dunia ini melakukan misi penyelamatan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Selain kita bersyukur dalam bulan misi ini Bapak Ibu, maka kita juga, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang masih diberi kesempatan hidup, adalah supaya kita terus bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, sehingga Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan supaya kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, di bulan misi ini tujuannya juga supaya kita ikut turut peduli misi, baik dalam hal doa, baik dalam hal dana, maupun dalam hal tenaga ataupun waktu. Di mana kita juga Bapak Ibu Saudara, selain kita berdoa, kita juga menceritakan tentang Yesus Kristus Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Bahkan kita juga bisa mendukung dengan persembahan-persembahan yang kita persembahkan untuk pelayanan misi. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah bulan misi yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan di bulan Agustus ini, supaya kita selalu mensyukuri akan misi Allah yang telah menyelamatkan kita, dan kita terus bertumbuh dalam kebenaran, dan kita juga terus turut peduli dalam misi pekabaran Injil. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tema firman Tuhan dalam minggu pertama bulan misi bulan Agustus 2021 ini, gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan. Gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan. Jadi pengajaran itu begitu penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa semakin berkembang, semakin bertumbuh di dalam kebenaran itu. Pengenalan akan Tuhan, pengajaran tentang Tuhan, itu sangat penting. Makanya kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul Bapak Ibu Saudara, yang akan kita baca bersama-sama, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan 42. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oke, baik. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan ayat 42. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengancam dan menasihati mereka. Katanya,
berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang bertumbuh adalah gereja di mana terus mempelajari pelajaran tentang Tuhan, di mana dikatakan di sana tadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, sebelum kita melanjutkan ke hal ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau melihat dulu bagaimana latar belakang ini semua. Setelah hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul-rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu, maka kemudian, Bapak, Ibu, Saudara, Petrus itu berdiri, dia berkhotbah dengan suara yang nyaring. Nah, apa yang dia sampaikan dalam khotbahnya itu setelah peristiwa turunnya Roh Kudus itu, di mana dia berkhotbah dengan suara yang nyaring, yaitu Petrus. Dalam khotbahnya itu dia menjelaskan tentang bahwa turunnya Roh Kudus itu adalah penggenapan dari firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yoel, oleh perantaraan Nabi Yoel. Karena pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa yang asing, tetapi semua untuk memuliakan Tuhan, sesuatu hal yang luar biasa. Nah, sehingga itu dijelaskan dalam khotbahnya, yaitu Petrus, bahwa itulah penggenapan dari nubuatan melalui perantaraan Nabi Yoel. Dan kemudian dalam khotbahnya itu juga dia menjelaskan bahwa sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia, Allah akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan juga tanda-tanda di bawah di bumi. Jadi ada, Bapak, Ibu, Saudara, yang disampaikan oleh Nabi Yoel itu yang sudah digenapi, tetapi ada yang akan digenapi di akhir zaman. Nah, dia berkhotbah tentang hal itu, Bapak, Ibu, Saudara. Dan kemudian setelah itu dia berkhotbah juga, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam khotbahnya yang suara yang nyaring itu dia berkata bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan selanjutnya dalam khotbahnya dia menjelaskan tentang Yesus dari Nazaret. Dialah yang ditentukan Allah, yang telah dinyatakan, bahkan dikatakan bahwa dialah yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya bagi keselamatan manusia. Jadi dia juga memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, bahwa dialah yang ditentukan Allah untuk keselamatan umat manusia. Ini yang disampaikan. Bapak, Ibu, perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Ketika Petrus menyampaikan itu dalam khotbahnya, maka di ayat yang dikatakan tadi, di dalam ayat yang ke-36, apa dikatakan di sana? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, ketika didengarkan khotbah yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini, maka orang-orang yang mendengarkan itu, hati mereka sangat terharu. Hati mereka sangat terharu, hati mereka sangat tersentuh. Dan kemudian timbul pertanyaan, kalau demikian saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Baru dikatakan supaya mereka bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka selamat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan tadi, mereka yang mendengarkan firman Allah itu memberi diri dibaptis. Karena apa, Bapak, Ibu, Saudara? Baptisan itu menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena hanya orang yang percaya kepada Yesuslah yang dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menunjukkan bahwa itulah proklamasi, bahwa itulah pengumuman bahwa kami sungguh percaya kepada Yesus dengan memberi diri dibaptis. Makanya dikatakan oleh Petrus, berilah dirimu didamaikan,
berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berilah dirimu dibaptis. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi bahwa kira-kira 3.000 orang mereka memberi diri dibaptis. Mereka percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Nah itu juga yang kita sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya ada baptisan air. Karena baptisan air adalah sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi orang setelah percaya kepada Yesus, kalau masih diberikan kita nafas kehidupan, maka selanjutnya kita mengikuti yang namanya baptisan, yaitu bimbingan baptisan. Karena apa? Karena itu menyatakan tentang pengakuan kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bahwa makna daripada baptisan itu mati dan dikuburkan bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Yang mati dan dikuburkan adalah manusia lama kita, dan kita bangkit menjadi manusia yang baru. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3.000 orang yang percaya, yang memberi diri baptis. Bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Itulah yang kita mau lihat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tadi ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ini yang kita mau lihat. Di mana ditekankan di sini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi tidak cukup setelah percaya kepada Tuhan Yesus kemudian sudah dibaptis berarti sudah sah menjadi pengikut Kristus. Sudah sampai selesai di sana. Tidak Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, pengajaran tentang Tuhan. Dengan tujuan apa Bapak Ibu Saudara? Supaya semakin bertumbuh dalam iman, semakin dewasa dalam iman, semakin menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau bagi gereja, bagi gerejanya, bagi umatnya. Dan kita lihat bagaimana dalam gereja mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka diajar Bapak Ibu Saudara apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Melalui pengajaran rasul-rasul, firman Tuhan yang diajarkan membuat iman mereka kuat, membuat mereka terhibur. Firman Tuhan itu mengajar Bapak Ibu Saudara. Peranan firman Tuhan, pengajaran itu sangat penting dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga kita sangat penting namanya pengajaran. Kita orang tua memberi pengajaran kepada anak-anak kita. Dan kita akan melihat bagaimana anak-anak kita kalau mereka mendengarkan pengajaran dan mereka mentaatinya. Ketika Bapak Ibu Saudara mengajarkan kepada anak-anak kita, contohnya bahwa seorang anak itu dia hormat sama orang tua. Bagaimana anak yang hormat sama orang tua? Dijelaskan kepada mereka dalam pengajaran. Dan kemudian ketika anak-anak kita memang benar-benar memperhatikan dan menerima pengajaran itu, maka mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, menjadi anak-anak yang peduli dengan orang lain, menjadi anak-anak yang ramah kepada orang lain. Itu tergantung kepada pengajaran dari kita orang tua terhadap anak-anak kita Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dalam gereja Tuhan, kita diajar oleh firman Tuhan supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita semakin mengerti apa yang berkenan di hati Tuhan, supaya kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi sangat penting di sini Bapak Ibu Saudara pengajaran. Rasul-rasul mereka mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat mula-mula. Dan jemaat mula-mula oleh kuasa Roh Kudus mereka juga memiliki kerinduan yang besar. Mereka sangat suka belajar akan firman Tuhan. Mereka suka mendengarkan firman Allah. Mereka mau belajar akan firman Tuhan, dan mereka mau menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Makanya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Baik itu dalam persekutuan mereka antara seorang dengan yang lain begitu erat. Karena apa? Karena mau menerapkan pengajaran firman Tuhan. Bukankah manusia yang telah jatuh dalam dosa itu sudah tercerai-berai? Sehingga masing-masing mengikuti jalannya sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ini supaya kembali mempersatukan kita. Sehingga kita dari berbagai suku, kaum dan bahasa, dari berbagai latar belakang Bapak Ibu Saudara, kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kita sangat bersyukur.
Itu pengajaran dari firman Tuhan, bahwa kita saling mengasihi, saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Itu pengajaran firman Tuhan. Tapi kembali lagi, bagaimana kita yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan itu? Adakah kita mau melakukannya? Apakah kita mau menerapkannya? Atau bagaimana? Tentu Bapak Ibu Saudara, antara pengajaran dan juga kerelaan kita untuk diajar itu sangat penting. Dan itulah yang dikatakan di sana, bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja di mana dia belajar tentang Tuhan. Dia suka belajar akan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan di sana, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diharamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Manfaatnya luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita untuk suka belajar akan firman Tuhan. Dimampukan kita untuk memahaminya dan dimampukan kita untuk melakukannya. Seperti dikatakan tadi, segala tulisan yang diharamkan bermanfaat untuk mengajar kita, ya, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Kita diajar, kita dididik oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita umat Tuhan, khususnya di dalam bulan misi ini, kita selalu memiliki kerinduan yang besar di hati kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, kita lihat jemaat muda-muda ini. Oleh karena mereka Bapak Ibu Saudara bertumbuh dalam firman Tuhan, dalam pengajaran rasul-rasul, maka kehidupan mereka itu begitu erat dalam persekutuan. Dalam hal kepedulian itu begitu nyata dalam hidup mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena adanya pengajaran dan ketaatan untuk melakukannya. Baik dalam rumah tangga, baik dalam berjemaat, baik dalam bermasyarakat. Sungguh berbeda kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup dalam kedamaian, hidup dalam kerukunan. Tuhan menghendaki hidup kita rukun Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk hidup rukun memang tidak mudah, karena masing-masing punya sifat karakter yang berbeda-beda. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kerukunan, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam berjemaat maupun di tengah masyarakat. Jadi betapa pentingnya peranan dari firman Tuhan yang kita pelajari untuk kita terus bertumbuh dalam persekutuan kita antara seorang dengan yang lain. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, pengajaran itu juga membuat kita akhirnya peduli misi, di mana kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita diajar untuk apa? Menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menceritakan tentang keselamatan yang telah kita peroleh oleh karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kita untuk menceritakannya, untuk memberitakannya. Itu gereja, itu anak-anak Tuhan yang bertumbuh, di mana dia mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Kita berkata kepada anak-anak kita, nah kalau kita boleh hidup sekarang semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kekuatan. Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk bekerja, untuk berkarya. Kalau kita bisa makan apa semua, ini semua karena Tuhan. Ceritakan kepada mereka, bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita menceritakan tentang Yesus Juru Selamat kepada anak-anak kita, bahkan kepada orang lain lagi. Ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa menceritakan karena apa? Karena kita punya pengertian, pengetahuan akan firman Tuhan, karena mau diajar oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengaruh daripada pengajaran itu, dampak daripada pengajaran itu begitu penting dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang diajarkan di dalam Alkitab ini. Kita diajar tentang mengampuni, kita diajar tentang mengasihi, kita diajar tentang berkorban, kita diajar tentang peduli. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang luar biasa di dalam firman Tuhan ini. Nah itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian dampak dari pengajaran ini membuat hidup kita juga peduli kepada orang lain. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, orang menyukai mereka
Semua orang menyukai mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Jemaat mula-mula mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ada penerapan dalam kehidupan mereka, membuat hidup mereka berbeda dengan kehidupan masyarakat lain. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mereka bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Adakah kita suka belajar akan firman Tuhan? Adakah kita suka membaca akan Alkitab ini atau renungan harian? Sekarang Bapak Ibu Saudara, begitu mudahnya kita kalau mau belajar firman Tuhan. Di handphone kita lihat di situ, ya. Ada aplikasi yang bisa kita lihat di situ, ada renungan harian, ada renungan malam. Mulai tadi malam juga Bapak Ibu Saudara, saya sudah kirimkan di web group renungan malam. Ada firman Tuhan yang disampaikan, kemudian ada doa juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, tergantung Bapak Ibu. Kalau memang memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu untuk bertumbuh dalam kebenaran, ada banyak sarana yang Tuhan pakai untuk kita bisa belajar akan firman Tuhan. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, begitu banyak hal yang kita dengarkan itu hal-hal yang terjadi di dunia ini. Kadang lebih banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini yang masuk ke pendengaran kita, yang akhirnya menguasai hati pikiran kita, dibanding daripada firman Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, firman Tuhanlah yang menguatkan iman kita, firman Tuhanlah yang menghibur kita, firman Tuhanlah yang memimpin, menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Makanya sampai dikatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu luar biasa, peranan firman Tuhan itu, peranan pengajaran firman Tuhan itu. Bahwa dalam perjalanan hidup kita ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang kelam, ada masa-masa yang gelap. Tapi dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita yang menerangi jalan-jalan kehidupan kita, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, sepertinya tidak tahu lagi mau berbuat apa. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dalam doa datang kepada Tuhan. Dan kemudian aku percaya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku yakin Tuhan, mari Roh Kudus tolong saya, tunjukkan jalan-jalan-Mu dalam hidupku, dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dituntun oleh firman Tuhan. Jadi bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Di dalam minggu misi yang pertama ini, kita diajar oleh firman Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, maka tetaplah rindu dan mau untuk belajar akan firman Tuhan. Dan mau menerima firman Tuhan itu, mau menerapkan firman Tuhan itu. Karena ketika sampai kepada penerapan, maka di situ akan terjadi perubahan yang nyata Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya sebatas diketahui saja, tapi tidak diaplikasikan, tidak dilakukan, itu hanya tinggal pengetahuan saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika ada pengajaran firman Tuhan dan kemudian sampai kepada penerapan, maka itu akan nyata. Dan kemudian semua itu untuk memuliakan Tuhan, semua itu untuk jadi berkat dan jadi kesaksian. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa biar Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus itu yang menolong kita untuk mengajarkan firman Tuhan. Roh Kudus itu juga yang menolong kita untuk bisa mengerti, memahami akan firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga yang memampukan kita untuk bisa menerapkan akan firman Tuhan. Tergantung Bapak Ibu Saudara, mau enggak dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus itu. Roh Kudus itu mau memimpin kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Nah itu Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh. Kalau kita diajar, hendaklah kamu saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Itu pengajaran, dan kita tahu. Dan Yesus bilang, sama seperti aku telah mengampuni kamu. Tapi kadang-kadang kita berpikir, aduh terus aku sakit. Bagaimana saya mau mengampuni dia? Terus aku sakit saya. Tapi ketika kita berdoa, namun firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana aku telah mengampuni kamu. Mari Roh Kudus, tolong saya, mampukan saya. Bapak Ibu Saudara pasti mampu. Karena apa? Roh Kudus memberikan kita kesanggupan. Belum lagi dalam hal penerapan hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Baik dalam hal memberi, baik dalam hal menasihati, baik dalam hal menegur. Roh Kudus menolong kita. Tapi semua demi kebaikan, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi peranan pengajaran firman Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita semua. Kita diingatkan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, di bulan misi ini, untuk kita suka mendengarkan firman Tuhan, suka belajar akan Tuhan, suka belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat kita terus bertumbuh di dalam kebenaran.
Apakah Bapak Ibu Saudara rela dengan sukacita menyediakan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan renungan-renungan? Silakan Bapak Ibu Saudara. Itu membuat iman kita bertumbuh. Itu sangat penting. Jangan mau hanya dimasuki dengan berbagai informasi yang dari dunia ini saja. Tetapi firman Tuhan, peranan pengajaran firman Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhanlah yang membuat iman kita bertumbuh. Firman Tuhanlah yang mengajarkan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhanlah yang mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara tentang kasih. Dan firman Tuhanlah yang mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara untuk peduli. Dan firman Tuhanlah yang mengajak kita untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Tapi ingat, peranan Roh Kudus itu begitu penting dalam kehidupan kita semua untuk dimampukan memahami dan melakukan firman Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu Saudara bisa menerapkannya, itu karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak jatuh dalam kesombongan. Kita akan berkata, aduh, saya sudah bisa begini, saya sudah bisa begini. Kita merasa sepertinya itu kemampuan kita. Bukan. Tapi oleh karena Roh Allah yang ada dalam hidup kita dimampukan untuk melakukan kebenaran. Kita dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku, remaja, pemuda, mari kita semua untuk terus suka belajar akan firman Tuhan, supaya kita terus bertumbuh dalam kebenaran. Tanpa belajar firman Tuhan, tidak mungkin kita bertumbuh dalam keimanan. Karena memang pengajaran akan firman Tuhan itu membuat iman kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, di mana kita diajar bagaimana Allah mengasihi kita. Dia rela berkorban untuk kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita tetap mau setia untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Oke, baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyatukan hati. Kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Dan bagi yang melayani kita untuk membagikan perjamuan kudus, saya undang untuk maju ke depan. Dan kemudian kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman yang waktu diberikan. Haleluya, puji Tuhan. The
bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Oleh karena begitu besar kasih Allah kepada kami, sehingga Engkau rela mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus, menanggung segala dosa dan kesalahan kami, memberikan kami pengampunan dan keselamatan. Bahkan oleh darah Yesus, bibir-bibir Yesus, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada yang belum terlayani Bapak Ibu Saudara? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita dan silakan baca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, yang mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Kami tidak akan pernah lupa akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajar kami tentang kasih yang rela berkorban, di mana sebagaimana Yesus Kristus mati di kayu salib, memberikan kami pengampunan, memberikan kami keselamatan. Kami sungguh bersyukur sehingga kami pun ya Tuhan memberitakan akan kabar baik, kabar keselamatan ini. Roh Kudus menolong kami sekalian ya Bapa. Roh Kudus memampukan kami untuk semakin hari terus suka belajar akan firman Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran hingga menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakailah kami semua seturut dengan kehendak-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.